Kenapa wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad tuh bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, juga bukan ayat tentang hukum, bahkan bukan ayat-ayat masalah iman. Tetapi ayat pertama itu, ia adalah satu kata yang sederhana, memiliki narasi makna yang dalam dan juga tinggi vibrasinya, serta satu kata itulah yang mampu mengguncang sejarah peradaban, berfikir manusia waktu itu. Kata itu adalah Iqra, yang bermakna bacalah, pahamilah, sadarilah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah pesan yang sangat filosofis. Islam tidak memulai peradabannya dari kepatuhan buta, tetapi dari kesadaran berfikir. Membaca di sini bukan sekedar membaca teks, tetapi membaca diri, membaca realitas, membaca zaman, serta menyadari keadaan diri sendiri. Semuanya bismi rabbika dalam bingkai nilai dan tanggung jawab. Lalu Allah mengingatkan asal-usul manusia. Khalaqal insana min 'alaqin. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan sekian alaqat juga memiliki arti dasar sesuatu yang menempel atau bergantung. Diciptakan dari sesuatu yang lemah, bergantung dan melekat. Makna ini bukan untuk merendahkan manusia, tapi untuk mendidik kita agar kita rendah hati. Manusia adalah makhluk yang bertumbuh, bukan produk jadi. Maka pendidikan sejati bukan mencetak keseragaman, melainkan menemani pertumbuhan fitrahnya secara alami, bersesuaian dengan kehendaknya. Perintah Iqra diulang. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Dan kali ini disertai membaca, memahami, menyadari sifat Tuhan, Al-Akhram, yang maha memuliakan. Seolah-olah wahyu ingin menegaskan bahwa belajar hanya mungkin dalam relasi yang memuliakan, menumbuhkan. Tidak ada pengetahuan yang tumbuh dari ketakutan, dari intimidasi atau penghinaan. Ilmu lahir dari rasa aman dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian disebutlah pena, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Simbol bahwa Islam sejak awal berdamai dengan metode, tradisi ilmu, sains dan teknologi. Ilmu harus dicatat, dibacakan, dipahami, diuji, dituliskan dan diwariskan. Itulah peradaban. Dan ayat ini ditutup dengan optimisme besar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya manusia selalu mungkin belajar. Ketidaktahuan bukan dosa, melainkan titik awal pendidikan. Surat Al-Alaq ini mengajarkan kita, lo dan gue, satu hal penting, bahwa pendidikan adalah ibadah dan ilmu adalah amanah. Sedangkan manusia adalah subjek yang dimuliakan, bukan objek yang ditundukkan. Dan ingatlah selalu, kemahabenaran Allah dengan firman-Nya bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi untuk segera dilakukan, diaplikasikan dan dialami dalam kehidupan, serta disiarkan kepada dunia. Salmun alaikum bima sabartum.